ternyata di situ Allah mengangkat derajat yang luar biasa. Banyak sesuatu yang terjadi pada kehidupan saya sehari-hari, dari titik yang terendah alhamdulillah sampai yang sekarang ini. Alhamdulillah saya diberikan alhamdulillah kesempatan yang luar biasa oleh Allah menjadi seorang guru pembelajaran Al-Quran, membaca Al-Quran. Masya Allah. Itu yang anugerah luar biasa Allah berikan, keilmuan yang dimana saya dari nol bodol ternyata tidak ada yang mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Mu'alaf TV dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mu'alaf TV, tentunya dengan tayangan yang penuh inspiratif, informatif, dan edukatif. Seperti biasanya kita sering mendengarkan kisah-kisah para mu'alaf di channel-channel yang lain atau di TV-TV. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa. Insya Allah nanti bisa menginspirasi buat kita semuanya. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya konten ini terus berkembang dan bermanfaat untuk umat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi kisah-kisah yang lebih menarik lagi dari Mu'alaf TV. Mungkin sudah tidak sabar lagi, kita langsung saja sapa beliau narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat amat baik sekali. Baik, Masya Allah, luar biasa nggih. Alhamdulillah. Baik, seperti biasanya perkenalkan dulu kepada pemirsa sahabat Mu'alaf TV supaya lebih dekat dengan sahabat Mu'alaf TV. Perkenalkan nama, asal, kemudian agama sebelumnya. Tafadhol. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya, nama asli saya Puji Suwardi. Saya mu'alaf dari agama sebelum saya, yaitu agama Nasrani, Kristen Protestan. Jadi alhamdulillah saya hijrah dari Kristen Protestan menjadi seorang Muslim. Semoga saya menjadi muslimah yang lebih baik. Amin. Asli saya dari kota Madiun, Jawa Timur, perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Alhamdulillah. Semua mu'alaf itu punya kisah masing-masing, ya kan? Punya kisah. Mereka ada yang mungkin kisahnya sangat luar biasa dan ada yang biasa-biasa. Nah, saya pengen, mungkin pemirsa sahabat Mu'alaf TV pengen mendengarkan, bisa share lah, berbagi kepada Mu'alaf TV untuk perjalanan kisah Ibu. Tafadhol. Kisah dari perjalanan saya hijrah menjadi seorang mu'alaf, tentunya banyak sekali yang menjadikan pengalaman, terutama untuk pembelajaran pada diri saya sendiri, menjadi seorang wanita, di mana wanita itu menjadi seorang figur. Ya. Saya tidak tahu kenapa Tuhan menjadikan saya untuk hijrah ke agama yang sebelumnya tidak saya kenal, keyakinan yang semula saya tidak tahu sama sekali. Tapi Allah begitu sayangnya, Dia memilih saya,
menjadikan wanita yang insya Allah menurut saya pilihan Tuhan untuk menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Amin, amin. Bukan karena kemarin saya bukan wanita yang baik, tapi semua itu membutuhkan proses menjadi seorang muslimah yang insya Allah bermanfaat, bukan sekedar untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat lainnya. Amin. Tentunya perjalanan saya masuk menjadi seorang muslim itu banyak step dan stepnya, banyak sesuatu yang terjadi pada kehidupan saya sehari-hari, dari titik yang terendah alhamdulillah sampai yang sekarang ini. Alhamdulillah saya diberikan alhamdulillah kesempatan yang luar biasa oleh Allah menjadi seorang guru pembelajaran Al-Quran, membaca Al-Quran. Masya Allah. Itu yang luar biasa yang saya rasakan saat ini, di mana saya sudah menjadi seorang ibu, saya menjadi seorang muslimah, ternyata bisa bermanfaat untuk orang banyak. Masya Allah. Bermanfaat untuk anak-anak yatim duafa yang sekarang saya mempunyai lembaga sendiri dengan kemitraan Dompet Al-Quran. Masya Allah. Ya. Dengan lembaga yang namanya Rumah Singgah Mu'alaf, yang itu terbentuk dari saudara-saudara saya yang ada di sekitar saya, guru-guru saya yang mendukung, memberikan motivasi baik dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang selalu mensupport saya dengan kemitraan Dompet Al-Quran itu tadi, saya menjadi lebih berarti. Saya bisa terjun di bidang sosial kemanusiaan, berbagi dengan mereka-mereka yang bisa menjadikan sesuatu kebaikan, terutama fisabilillah. Itu yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saat ini saya menikmatinya, saya merasakan yang luar biasa, anugerah Allah yang tidak bisa saya sampaikan, karena di situ saya dari mu'alaf yang ngapunten keilmuannya dari nol potol. Nol itu bahasa Jawanya potol, jadi ndak wotoh. Di situ dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga saya, banyak titik-titik kelemahan di situ. Saya yang mengalami rasanya gimana ya? Ya banyak di situ. Ternyata di situ Allah mengangkat derajat yang luar biasa dengan saya diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar, yaitu belajar cara membaca Al-Quran lewat metode, yaitu metode kiroati. Alhamdulillah dari metode kiroati itu tadi, saya dari belajar huruf hijaiyah yang pertama, yang asli, sampai yang berharokat, sampai yang bertajwid, dan alhamdulillah sekarang sampai saya sudah berpegang syahadah. Di situ saya sudah mulai merasakan ternyata manfaat luar biasa dari firman Allah itu tadi, sehingga saya bisa mengaplikasikan dengan kegiatan sehari-hari, seperti saya bisa memimpin tahlil, memimpin yasin, memimpin tiba, membuka suatu acara atau MC dan sebagainya. Itu yang anugerah luar biasa Allah berikan, keilmuan yang dimana saya dari nol potol, ternyata tidak ada yang mustahil. Betul. Kalau kita mau berusaha, Allah pasti akan memberikan jalan yang tidak bisa kita terka. Betul. Rencana kita sudah begini saja, kita gini aja, tapi dengan pertama niat, kedua kita usaha, ketiga ada guru, ada teman
yang mendukung semuanya, dan kita diberikan kesabaran, butuh waktu. Di situ insya Allah, kalau bahasanya indah pada waktunya. Masya Allah. Dan sekarang saya bisa di sini, alhamdulillah sekali. Saya diberikan kesempatan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan oleh beliau-beliau yang selalu menerima, mendukung kami, terutama maksud kami itu saya dan teman-teman mu'alaf diberikan wadah kesempatan untuk memberikan tempat tholabul ilmi. Itu satu luar biasa, diberikan tempat, insya Allah tempat kami berkonsul, baik secara ekonomi, konsul secara education religius. Kita yang memang dari awam tidak tahu, kita diberikan teman-teman yang luar biasa. Insya Allah di Dompet Al-Quran ada Mas Rian, ada Pak Puji. Di situ teman-teman mu'alaf bisa sharing ke Ustadz Agung, gini Ustadz, gini Ustadz, gitu. Juga yang kalau saya sendiri, saya senang belajar. Saya pertama dari metode kiroati itu tadi, terus saya meluas ke teman-temannya dari kiroati, dari lembaga ini, dan alhamdulillah sekarang dengan izin Allah dan saya mengenal wadah yang luar biasa, Mu'alaf Center Indonesia, nggih Ustadz. Di situ saya diberikan kepercayaan dengan beliau, guru saya Ustadz Agung, kalau Ketua MCI Jawa Timur. Beliau yang selalu mensupport, tak apa-apa Bu, berdiri saja, nanti kita bantu ini. Nah, alhamdulillah rumah saya menjadi wadah jembatan untuk teman-teman mu'alaf yang mau bergabung bersama kita, sekedar kita bersilaturahim, kita bertukar rasa, bertukar pikiran. Ya apa sih muslim, ya apa sih Bu, sholat sunnah itu gimana, sholat wajib itu gimana, puasa ini, sekedar itu aja. Tapi kita merasa senang, ternyata di Islam itu saudara-saudara kita sudah menjadi satu keluarga. Di situ adalah rasa kenyamanan sendiri menjadi seorang mu'alaf yang mempunyai keluarga besar dari MCI, dari Dompet Al-Quran, dan kami sangat bersyukur sekali. Kami tidak sendiri, jadi kita merasa tidak sendiri. Jadi kita seperti kalau lebaran gitu, ya ini rumahnya di mana, ini. Nah, setelah itu kita kontak-kontak, Bu, kita kalau nggak puasa ini hukumnya gimana? Ada, jadi kita nggak merasa sendiri. Setelah hijrah ke Islam, kita ada temannya di situ. Itu sukanya. Ada tempat untuk berbagi, share. Nah, ya, itu berbagi. Dan Dompet Al-Quran yang bergerak cepat. Lebaran butuhnya apa teman-teman mu'alaf? Butuh ini, bikisan. Jadi mereka yang itu sukanya. Dukanya, setiap privasi manusia kembali. Kita punya wadah karakter masing-masing. Yang pertama, kita punya wadah yang namanya takdir kita, dengan pose yang sendiri-sendiri per individu. Ya di situ ada dukanya masing-masing. Kalau kita kupas di sini, ngapunten, nanti tidak bisa menjadikan motivasi yang luar biasa, nanti justru tambah ngedon. Kita ambil sisi baiknya aja. Yang sukanya kita, alhamdulillah kita mempunyai saudara-saudara yang luar biasa. Itu kita mempunyai organisasi yang luar biasa. Kita mempunyai orang-orang yang berpikiran positif untuk diajak fisabilillah berbagi. Nah, itu yang luar biasa. Itu kepinginnya belajar Al-Quran harus bangun subuh. Di situ bangun subuh, saya ke TPQ yang jaraknya ada sekitar 2 kilo dari tempat saya. Masya Allah. Tapi di situ saya punya tanggung jawab, ada suami yang mau bekerja, ada anak yang mau sekolah, gimana saya bagi? Karena saya gini, anak-anak ini sudah besar, dia butuh seorang figur. Sekolah yang pertama adalah keluarganya. Ya ngapunten, kalau ibunya nol potol dari agama, terus anaknya gimana? Ya ngapunten, saya mengenal di muslim
tidak langsung saya ibaratnya kalau orang Jawa ujuk-ujuk sholat, ujuk-ujuk puasa, kan perlu proses. Nah, sedangkan anak sudah mulai masuk sekolah, dia yang dilihat orang tuanya. Salah satunya contoh, saya gini, setiap rumah tangga kan nggak munafik, mesti ada masalah. Gonjang-ganjing lah. Nah, sedangkan masalah itu nanti diumek, diapakno, disembarangno, nanti ujungnya kembali kepada Allah. Betul. Sedangkan saya tidak mengenal Tuhan saya yang sekarang. Jadi bahasanya manggil Allah, lafaz itu aja saya belum bisa. Yang masih biasanya kaku. Panggil saya Allah Bapa. Terus saya nyebutnya gimana, sambatnya sama Tuhan gimana? Terus saya berdoanya sama Tuhan gimana? Yeah. Itu yang membuat saya pertama merasa jauh dan saya mencari Tuhan saya. Tuhan saya yang mana ini? Jadi seumpama nggih, ngapunten, di rumah tangga ada masalah, terus saya ngadu sama Tuhan. Al-Fatihah saya tidak mengenal, sholat saya tidak mengenal. Nah, makanya begitu mu'alaf itu yang pertama, kalau kita sudah ikrar, itu yang saya bisa sampaikan ke teman-teman saya mu'alaf, tolabul ilmi. Betul. Itu penting, soalnya itu yang menjadikan kita kuat. Betul. Itu harus ada ilmunya. Jadi bukan sekedar kita membaca syahadat dan masuk menjadi seorang muslim, begitu tapi saja. Harus ada ilmunya. Betul. Kalau nggak ada ilmunya, nanti ngapunten, kita masih terkait dengan yang lama. Otomatis kita ada bahasa-bahasa yang lama. Kita masih ada kegiatan-kegiatan yang sudah terekam memorinya yang lama. Betul. Dan suatu saat di dalam kegundahan kita itu muncul. Betul. Kalau kita tidak dibekali ilmu untuk muslim, kita nanti terhanyut lagi. Dan itu tidak 1-2 kali, banyak. Makanya bukan saya gencar, ayo belajar-belajar, bukan. Itu yang menancapkan kita kuat di akidahnya itu. Kalau tidak ada ilmu, ngapunten, goyang nanti. Bukan saya menganjurkan kalau sudah muslim kamu harus jadi seperti saya. Nah, jadi harus bisa ini bukan. Paling tidak kita bisa mengucapkan istighfar kepada Allah. Kalau tidak ada ilmunya, gimana kita bisa tahu? Gimana kita bisa mengucapkan dengan baik lafaz-lafaz Allah? Soalnya begitu saya masuk dalam kebelajaran agama Islam itu luar biasa. Setiap kalimat itu bukan keterangan palsu. Setiap huruf hijaiyah keterangannya baca 1 menjadi 10 kebaikan. Itu benar-benar ada. Insya Allah. Jadi ada yang memang orang kadang berita keterangan seperti itu sepertinya biasa gitu ya. Tapi kalau memang kita imani itu benar dan itu faktanya, dan saya benar-benar mengalaminya. Dan ilmu itu luar biasa berarti dalam kehidupan. Contohnya tadi anak saya ngaji karena saya tidak tahu sama sekali. Anak saya ngaji pindah sana, terus pindah lagi ke sana, terus saya harus kenapa pindah, apa yang dibaca, ternyata saya tidak tahu. Nah, makanya setelah hijrah itu sebaiknya tolabul ilmu. Yang tadi itu yang kedua, yang pertama menghadapi masalah rumah tangga, keimanan kita itu bisa menjadi goyah kalau tidak ada ilmunya. Betul. Soalnya kita sambat ambek Gusti Allah, masa sambatnya ya Tuhanku dengan bahasa yang lama. Sedangkan kita kalau di muslim dianjurkan kita baca istighfar berapa kali. Kita membaca surah Al-Ikhlas, kita membaca surah Al-Insyirah. Nah, kalau kita tidak berilmu apa bisa? Faedahnya surah itu luar biasa, itu firman Allah. Nah, walaupun kita tidak tahu artinya secara langsung, tapi itu rahasia Allah yang menjadikan kita itu terang, yang menjadikan segala sesuatunya itu rumah tangga menjadi
yang kita takutkan